Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi, insight, dan juga edukasi. Bagi Anda yang selama ini sudah mensubscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai review dari perdagangan di pasar modal Indonesia hari ini atau market review untuk perdagangan di hari pertama di minggu ini, Senin 14 September 2020. Kalau kita lihat berdasarkan market outlook yang kami buat tadi pagi, kami menggambarkan memang hari ini kemungkinan besar market akan berada di dalam teritori hijau, dan kami katakan tadi pagi bahwa yang belum naik dari saham-saham penggerak indeks adalah saham bank. Dan kalau kita lihat hari ini ada beberapa saham bank yang naiknya cukup lumayan. Bank BRI 5,85 tentu saja yang kami rekomendasikan untuk Anda pelajari di hari Jumat kemarin. Kemudian Bank Mandiri juga 5,02%, kemudian Bank BNI dan Bank BCA. Jadi dengan naiknya bank-bank ini tentu saja akan mendorong IHSG terbang ke atas. Jadi kalau kita lihat saat ini market sudah merespon positif terhadap tidak diberlakukannya PSBB secara total di Jakarta. Kalau kita lihat hari ini IHSG diperdagangkan dengan rentang dari 5.059.267 sampai titik tertingginya ada di penutupan, yaitu 5.161.828 atau mengalami kenaikan 145.116 atau 2,89%. Dan IHSG sendiri mencatatkan total transaksi sebesar 9,745 triliun, cukup normal. Dengan tercatat ada 357 saham menguat dan 115 saham melemah. Investor asing kembali belum berhenti melakukan net sell. Jadi net foreign sale hari ini adalah 478,14 miliar rupiah. Cukup besar. Dan kalau kita lihat dari jajaran saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing, hari ini Bank BCA menjadi juaranya dengan menjadi yang terbanyak mencatatkan net foreign sale sebesar 193,6 miliar. Tapi Bank BCA sendiri tetap mengalami kenaikan 725 poin atau 2,46% ke 30.250. Sedangkan total transaksinya sendiri cukup besar, 836,2 miliar. Kemudian disusul yang kedua oleh ASII. ASII mencatatkan net foreign sale 110,8 miliar dengan, kalau kita lihat, ada kenaikan 160 poin atau 3,46% ke 4.790. Total transaksi ASI sendiri adalah 276,5 miliar rupiah. Kemudian MDKA ada di tempat ketiga dengan net foreign sale sebesar 34,7 miliar. Dan MDKA sendiri ada kenaikan 40 poin atau 2,45% ke 1.670. Yang keempat ada Unilever atau UNVR dengan net foreign sale sebesar 33,7 miliar. Dan UNVR adalah satu-satunya yang berada dalam teritori merah, minus 100 atau 1,2% ke 8.200. Ini sejalan dengan apa yang kami prediksi tadi pagi bahwa konsumer sudah naik cukup banyak. Dan hari ini yang naik adalah bank. Yang kelima adalah MNCN
MNCN total net foreign sale ada 21,4 miliar. Dan MNCN ini positif 35 poin atau 4,46% ke 820. Lalu kita pindah ke net foreign buy-nya. Juaranya yang net foreign buy adalah Bank BRI dengan 213,3 miliar rupiah net foreign buy, mengalami kenaikan 190 poin atau 5,85% ke 3.440 dengan total transaksinya yang juga juara 935,9 miliar rupiah. Yang kedua ada TLKM atau Telekomunikasi Indonesia, total net foreign buy 18,1 M dengan kenaikan 80 poin atau 2,85% ke 2890. Total transaksi di Telekomunikasi Indonesia adalah 366,2 miliar. Yang berikutnya ada ICBP. ICBP total net foreign buy 13,7 miliar rupiah, mengalami kenaikan 300 poin atau 2,93% ke 10.550. ICBP sendiri hari ini memiliki total perdagangan 71,1 miliar rupiah. Yang keempat adalah UCID. UCID ini mengalami net foreign buy 2,2 miliar dengan tidak mengalami perubahan harga, tetap di 1.460 dengan total transaksi yang tidak terlampau besar, hanya 3,9 miliar. Dan yang terakhir adalah GLVA, net foreign buy 1,6 miliar rupiah dan mengalami penurunan 10 poin atau 3,09% ke 314 dengan turnover 1,7 miliar rupiah. Kalau kita lihat saat ini US dollar diperdagangkan di 14.871 atau melemah 13 poin terhadap rupiah atau 0,09%. Sedangkan emas di pasar spot adalah 1.945,30 US dollar per troy ounce atau kalau dirupiahkan adalah 930.075 rupiah. Kemudian kalau kita lihat untuk market Asia, hari ini kecuali STI atau Straits Time Index Singapore yang mengalami pelemahan 4,270 poin atau 0,17% ke 2485,820, market Asia cenderung kompak menguat dipimpin tentu saja oleh IHSG. Kemudian ada Nikkei 225 Jepang yang mengalami penguatan 152,811 atau 0,65% ke 23.559,301. Kemudian Hang Seng Indeks Hong Kong mengalami penguatan 136,969 poin atau 0,56% ke 24.640,279. Dan Shanghai Composite Index mengalami penguatan 18,460 atau 0,57% ke 3278,810. Kalau kita lihat market Eropa yang baru saja dibuka, FTSE 100 Index London mengalami penguatan 15,770 atau 0,26% ke 6.047,860. Dan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI mengalami penguatan 51,811 atau 0,39%, 0,39 maksudnya ke 13.254,650. Dan yang sangat menggembirakan adalah selain pelemahan kembali dolar indeks yang melemah 0,260 poin atau 0,28% ke 93,070, adalah menguatnya kembali Dow Jones Index Future menguat 318 poin atau 1,15% ke 27.930. Dari apa yang terjadi di market hari ini dan apa yang kita lihat di market Eropa dan Amerika, kami memprediksi bahwa market Eropa dan Amerika nanti malam akan bisa ditutup dalam teritori hijau. Dan kalau melihat bahwa PSBB-nya sudah diterapkan dan marketnya sudah kembali hijau, maka kami memprediksi berdasarkan data hari ini, besok kemungkinan besar IHSG akan melanjutkan penguatannya, tapi sudah tidak sekuat hari ini penguatannya. Jadi penguatannya mungkin tipis. Jadi itu pun kemungkinannya masih 50%. Kita menunggu lagi 50%-nya bagaimana penutupan market Amerika dan US nanti dan Eropa nanti malam ya. Jadi tonton terus Cara Kaya ID. Nantikan juga market outlook kami di pagi hari untuk melihat penutupan market Amerika, market Eropa dan juga pasar komoditi untuk trading harian. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.
tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mengikuti proses untuk mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.